Amerika, pindahnya langsung masuk pas. Kok 20 aja. Yang pembukaannya kan Senin kemarin. Terus mulai sampai 4 minggu ke depan. Mulai kendaraan kok. Mulai saya. Nanti. Lalu dia. Jelas cuma nggak ada jawab. Ini perlu kayak rangka kok langsung papan itu. Makan meja kasir. Oh, jadi bahannya itu udah kayu jadi. Iya. Sejobong sing dikarepno itu. Kayu pinus. Tapi Belanda warna harus untuk karena juga kita pakai rangka. Tidak itu gambar ini ini. Oh iya. Apa cukup kayu-kayu ini dipasang-pasang itu? Oh kalau ini ini nggak kerangka, ini langsung di format bulan waktu dan ada. Ini mana? Tanah belum masih tanah. Nah, semua mulai dia nangan ada. Di malam ini saya iya. Saya kan itu sih jauh ini sampai terus. Itu 20 satu itu kanan. Ini Selamat pagi Pak Wiji. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Sehat-sehat Bu? Baik Pak. Saya di sekolah Bu, kebetulan piket ini. Pak Wiji saking Klaten nih? Saya Klaten Bu, dari Klaten pelosok sebenarnya kami. Tapi kerja kami di tengah kotanya. Oh, pelosoknya mana? Di anu Bu, Klaten paling timur di Pakisan. Oh, Ibu mana dari mana? Saya Klaten juga. Klatennya mana Bu? Bayat. Wah, dekat no Bu, saya Cawas kok. Oh, tetangga. Saya Talang, Pak. Walah, jalan saya tiap hari no Bu. Lewatnya situ ya? Ya, di Talang itu. Oh. Cawasnya pun di jenengan? Saya Pakisan, Bungkah. Oh, nggak Pakisan. Oh, Ya. dekat pasar ya? Pasar Ya, itu pasar Pakisan itu, Kentang itu. Ya, di situ dari situ. Oh. Sudah lama di situ, Pak, di STM? Gimana, Bu? Sudah lama ngajar di STM gitu? Sejak 96. Oh. 96. Pas. Tapi saya DPK, Bu. Oh. Berarti statusnya PNS DPK. Iya. Iya, Bu. Iya, betul, Bu. Iya, Bu. Betul. Jadi dari awal di situ? Sejak awal, sejak penempatan. Pertama kan guru bantu saya, terus guru yayasan, terus ikut guru bantu, terus diangkat PNS ya di situ. Oh. Tapi belum ada rencana memutasi. Sudah ngoyot di situ. Sebenarnya banyak tawaran untuk apa? Pindah ke sekolah yang baru. SMK Senden juga nawari. Kemudian SMK 5 Surakarta juga nawari. Oh. Tapi ya belum rencana mau pindah. Masih Kurang tahu nyaman nanti. di situ? Gimana, Bu? Masih nyaman di situ? Iya, karena juga muridnya masih lumayan juga sih. Satu kelas. Oh. 20 siswa, 21 siswa gitu. Ya. Ibu kerja di VEDC-nya? Iya. Sudah lama, Bu? 2005. 2005. Oh ya udah lama. Iya. Dulu alumni dari? Elektro UGM. Oh, langsung situ. Berarti ini nggak mudik, no, Bu? Nggak bisa mudik, Pak. Tidak mudik ke Talang. Ya? Nggih. Bisa mudik. Talangan banyak anak-anak yang ke sekolah kami karena mungkin dekat ya.
Ya. Dekat. Gak harus ke jalan raya. Ya, langsung lurus, Bu. Iya. Saya kan tiap pagi lewatnya Talang itu. Oke. Tapi sekarang sudah nyaman. Sejak Berarti waktu saya pas itu kan, jembatan kemarin diperbaiki muter, Bapak? Bu, saya lewat itu yang jalan dari bambu itu, seseknya itu. Oh, sese. Lewat sesek. Tapi kalau pakai gerobak ya saya muter dari muter Ngaran Meselo itu, Ngaran Mlese. Kayaknya teman-teman belum live ya, Bu? Belum connect. Belum, kan masih 30 menit. Oh iya ya, masih lama. Selamat pagi, Bu Yati. Bu Yati bisa dengar suara saya? Kayaknya belum. Videonya belum muncul, Bu. Belum muncul. Karena kalau belum terbiasa juga bingung ya pakai. Nah ini udah ada muncul Bu Yati ini. Selamat pagi Bu Yati. Waduh. Oh, mati lagi. Ibu ini tugas-tugas itu harus Bu, harus tepat waktu ngumpulkan. Harapannya tepat waktu biar nggak numpuk-numpuk. Oh. Jadi kan ini sampai tanggal berapa nih ya? Minggu ini kan Jumat. Ini sampai Jumat. Ya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu bisa ngumpul ya? Bisa. Oh ya udah. Karena kan Bu barengan buat soal, barengan apa? KBM juga. Jadi ya Loh, sudah masuk Pak? Enggak. Ya, kan daring Bu. Daring. Oh, daring juga. Ya, kan harus buat materi, ngirim ke siswa, kemudian koreksi soalnya. Anak-anaknya di rumah, gurunya tetap masuk ya. Kita masuk terus Bu, masuk. Iya. Ya 1 minggu mesti 3-4 kali masuk. Hari ini pas piket. Oh. Pas piket. Cari gratisan kota. Sama. Kalau di sekolah kan bisa pakai wifi. Iya, kalau di rumah nanti pakai datanya sedot. Iya, pakai data. Ini 9.30 ini siapa nggak ada namanya? Bu, biasanya baru pertama kali pakai Zoom mungkin. Iya. Sudah pernah ke PDC, Pak? Oh, sering Bu, kalau yang pelatihan tatap muka itu sering Bu. Sejak tahun saya mulai pertama kali ke VDC 2004. 2005, terakhir 2014. Oh, masih baru-baru ya. Ya, terus habis itu kan di blacklist sempat kami karena ada teman yang dipanggil untuk pelatihan konstruksi batu, tapi tidak berangkat. Dulu sama Pak Amin ya. Pak Amin, yang bangunan itu, Pak Amin itu ya. Pak Amin ada 2. Amin yang tinggi kurus sama. Iya, betul. Udah pensiun sekarang. Oh, udah pensiun ya. Ya. Terus yang ukur tanah itu sama Pak yang pendek itu siapa lupa. Ukur tanah. Ya, Pak Misto. Pak betul Pak Misto. Pak Misto. Gara-gara teman saya diundang, tidak berangkat, terus di blacklist lama. Oh. Baru kali ini diundang lagi. Daring ini. Kalau daring baru pertama kali ini Bu ya. Iya. Ya. Kalau yang tatap muka sering. Ya 2004 itu. Iya. Ya Pak Misto itu. Terus Mas siapa? Alfa yang AutoCAD dulu. AutoCAD. Oh iya. Ini teman-teman bangunan mana ini? Bu, nanti semua yang ikut di VDC atau khusus yang bangunan ini? Khusus yang BKP aja. BKP? Iya. Kalau semua kan nanti bahasnya kan beda-beda, Pak.
Ada yang sudah Berarti nanti- kemarin, ada yang hari ini juga. Ini Zoom-nya khusus per kelas. PKP. Iya, karena bahas materinya. Yang disiapkan apa, Bu? Buku atau cukup mendengarkan? Mendengarkan aja. Oh, Ngantuk. Iya. Halo, Adi. Oke, Pak. Bu Yati tadi kayaknya sudah ada suara-suara hilang lagi. Videonya kayaknya. Iya, masih hilang-hilang. Kalau Zoom ini terkendala sinyal. Kalau sinyal nggak baik ya hilang. Iya, putus-putus. Iya, betul. Ini Bu Yati ini nggak kelihatan lagi nih. Putus paling. Teman-teman tak WA dia coba di grup. Kenapa? Oh iya, diworo-woro Di di grup. grup aja. Ya. Biar segera pada join. Rumah orang malah gede, entah bosan. Nah, 3048 ini Bu siapa ya? Halo? Tertarik belum tenang belum jawaban anu Pak aku Halo? saya minta gambar aku mau pengen tak kasih gambar itu bagaimana dengan membuat kotak sama atau bulat-bulat itu. Iya Pak, ini di mana? Belum pada nyambung ini, Bu. Iya, masih cari sinyal. Saya tadi dari rumah 6:30. Wah, 6:30 aku. Jadi sekalian piket ya itu agak pagi-pagi. Selalu Pak, orang buka anu pendahuluannya selalu ono. Enggak perlu sesi buat selalu pakai itu. Oh iya, tapi kan tidak perlu ditampil banyakkan orang. Iya, maksudnya kan nggak usah ditampil. Ini melak dia. Itu sampai ya. Ini juga ada. Semua nggak tampil. Kalau tambahan, kan ini ya. Kalau dari ya bentuk paling kecil lah. Suryani, videonya diaktifkan, Bu.
kecelakaan berat itu. Wong kamu mati lah. Saya paling agak lari melayu. Apa gaya tilang sih? Misalkan mengganggu, kita kali iya yang mengganggu kok. Tapi ada maksud kita bukan dalam saya. Join Pak Bambang. Sudah, join ya. Kalau berbeda pasti. Kalau kita jalannya Iya, alamat itu. Di kedua. Rumah pers lawan sore. Jadi iya wis anu ya. Pak Wahyu sudah standby. Tadi Pak. Memang kalau Pak Wijah Bani, Sampai mau menyapa Pak Wiji boleh. Kita unmute semua dulu. Pak Bambang suaranya belum. Pernah ke sini. Pak Bambang soundnya belum masuk. Suara Bapak belum masuk. Bapak mute lah. Tapi nggak ada pilihannya kok. Ya. Oke. Dengarkan suara saya ya. Bu, Bapak Rofi, Bapak Guru saya. Selamat pagi Pak Rofik. Selamat pagi Pak. Oh, Pak Robek. Panitia ini. Ya, saya yang sering WA Pak Rofik. Mohon maaf Pak. Selamat pagi untuk semuanya. Pagi. Mas Robek, selamat bergabung. Kewinjing Pak Bambang. Oke. Selamat pagi.
Oh, speakernya Bapak kayaknya. Kan pelajaran itu saya lari dari timur dari Saya programnya Sekarang yang jalan-jalan Pak Ramli ya. anggaran. Tuh, Kok bengong-bengong ya suaranya? Itu ya. itu paling mudah. Kalau anggaran tarik pajak. Bukan itu. pagi Pak Rofi. Mbak Nani. Di rumah ini ya? Bangun. Berarti pasang alarm nih tadi. Iya, betul. Masih loading. Kita tunggu peserta yang lain dulu. Belum pada bangun mungkin, Bu. Jelas ya. Lagi perjalanan ke sekolah, Iya. dari sinyal. Siapa tuh suaranya Pak Widi kok jelas banget ya? Kenapa? Suaranya Pak Widi jelas kedengaran sampai sini. Oh. Kan gratis Pak. Oh. Oke. Nanti berapa? Saya pakai headset Pak, biar nggak didengar yang lain. Pak. Oh gitu ya. Oke. Baik. Saya kalau pakai headset agak ruwet itu. Biar gini aja enak. Ada yang praktek bikin apa itu? Kerja kayu. Bapak Ibu yang sudah hadir mohon menulis nama di chat ya. Soalnya ada yang angka-angka, saya nggak tahu siapa namanya. Mana nih? Iya Pak. Itu bisa di partisipan, klik kanan peserta diminta itu. Oh ya. Silakan Pak, yang Bapak atau Ibu yang ini 930 4853 sama siapa lagi? Sudah tinggal itu ya. Namanya di rename. Siang. Diklik di partisipan, ada namanya, geser kursornya ke nama, klik kanan rename. Pak yang minta namanya. Pak yang 93. Yati Rahman. Ini yang pakai 1082 ini juga. Siapa? Ini 930 ini. Iya, namanya Pak Jamali. Tuh siang. Nah, Iya. 30.
Oke. Ya, Pak Tusium sudah ini bagus. Wah, sip. Pak Wahyu sudah live dari depan. Mau di spotlight, Mbak? Bentar. Sudah berapa ini peserta? Baru 6, 5. Baru 5. Ini 10 orang, kita yang berlima, pesertanya 5. Oh, kita 5 Pak, ada Pak Wahyu juga. Bapak Ibu yang belum pernah ke Malang atau yang sudah ke Malang ke BOI, kangen dengan kampus ini, suasana depan kampus. Wah, sudah berubah total ya, Pak. Total ya. Ya. Ini depan. Berarti Pak Saya itu Widi harus ke Malang lagi, Pak. nggak ada undangan, oh, Bu. Kalau diundang saya berangkat pasti ini. Sekarang diundangnya daring. Gini dari gini. Kasian yang banyak yang masih belum diundang, Bapak Ibu. Ini kan pintu depan kan, Pak. Nah, ini pintu depan. Aulanya masih tetap. Aulanya. Aula tetap. Kalau dulu kan pintu masuknya hanya satpam, belum ada seperti Oh iya. Ini sekarang 2 ini, Pak, di sebelah kiri sama depan sana. Oh ya, ini udah berubah total. Tahun berapa, Pak, ke BOI? Terakhir. Terakhir 2014 ya nggak salah. Mulai 2000. Oke, saya menuju ke bangunan, Mbak Nani. Iya. Oke, kita jalan sambil menunggu teman-teman peserta lain. Nah, inilah wajah BOI Malang saat ini, Bapak Ibu. Nah, biar Bapak Ibu seolah-olah datang nih ya. Dari depan, jalan ke bangunan nanti. Ini kampus Gedung Putih. Mungkin dulu hanya 2 lantai, sekarang 3 lantai kalau mungkin Ya, yang betul, 2 lama. lantai. Nah, Teman saya ini belum yang 1 di kamar. oh ya. Ini udah Sekarang, baru lagi ya, Pak? Ya ini nama ini kita ya VDC-nya harus diberi nama PMATK BOI. Nah, ya, Berarti kita bukan PDC konstruksi. lagi ya? Ya, PDC. nama apapun apapun sebutannya, VDC panggilannya. Nama kerennya tetap. Apapun namanya tetap. Oke, saya jalan masuk kita ke ruang ya PKP nanti ya. Ini lapangannya masih di belakangnya Gedung Putih, masih lapangan. Lorongnya masih tetap ya? Masih tetap. Berapa lama waktu di Malang, Pak, Semat BOI, BDC? Wah, saya itu lebih dari 5 kali, Pak, ke sana. Wih, 5 kali ya. Lebih 5 kali saya itu. Ini otomotif. Nah, ini lorongnya. Otomotif itu biru. Kirinya. Biru. Di seberang sana, elektro. Merah. Otomotif juga sedang live session ini. TBSM. Oke, sebentar lagi kita ke 40 atau mesin, teknik mesin. Yang di sebelah sana depan itu edukasi. Sekarang namanya manajemen pendidikan vokasi, MPV. Ini teknik mesin atau dulu logam, CNC ya. Teknik pengerjaan logam, Pak. Teknik pengerjaan logam. Kan Ini itu namanya WIP. Yang NTP Ini siapa? Oke, ini teknologi pengerjaan logam. Masuk sekarang. Nama lamanya. Nah, sebelahnya persis, sekarang masuk ke
Niki supaya urip nih. Bangunan. Urip lah. Ini kok mati dewi. Karena HP. jadi suasana sepi. Nggih. Asik dengan HP-nya masing-masing. Orang tua baru. Oke, selamat datang di Prokli 30 Bapak Ibu. Nah, Ini formulir apa nomor? ini ya, ini. Oke. Biar nih kalau rano gambarnya. Ini. Teknologi batu dan beton dulu namanya untuk yang ruangan ini. Betul. Ini dulu yang punya Pak Amir ini ya. Pak. Pak Amir dulu kan sering di sini nih. Ruangnya. Oh ya, betul. Kamu udah pensiun ya Pak? Pak Bambang. Ya. Mbak. Sugianto. Selamat datang dan Pak Berlin. Tim BKP yang kedua nanti. Kelas ketiga. Ini di mana tempat yang Pak Bambang di sana? Oke, kita ke Pemateri ruangan. kalau sing melu saiki Saunan ya, ini kok kayak buru-buru. Teknologi kayu. sing mlebu saiki wong kira. Nama dulunya. Kamu kok ndak mau wes foto? Mau wis. Oke, selamat datang Bapak Ibu. Iya. Ya. Tim BKP. Halo. Selamat pagi Pak Wahyu. Pak Bambang, Pak Kuncoro. Gelap ini Pak Arjono. Tetap jaga jarak. Saya lihat titik bengkelnya sebentar. Saya lanjutkan Bu Nani untuk Tangganya boleh. tangganya ya. Oke ya. Oke baik. Bapak Ibu yang kangen dengan ini kerja VDC, suasana VDC yang baru pertama kali, selamat datang di BOI Malang. Nah, ini Pak. Di 30. Kayu yang selalu saya ingat ini Pak. Ini ya, oke. Iya Pak. Oke. Nanti ke sini lagi Pak Wiji. Siap Pak Bambang. Oke, kalau sudah ada Pak Kapitan, Sudah selesai COVID-nya Pak. Oke, baik. Saya kembalikan ke Bu Nani untuk memulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Oke. Gimana Bapak Ibu yang sudah pernah ke PDC, bernostalgia lagi melihat gedungnya PHTK BOE? Kalau saya kangennya terminalnya. Nanti suatu saat bisa sampai ke sini. Siap Bu. Nah, pas ya, 8.30 WIB. Hari ini kita akan masuk pembahasan di sesi 1. Untuk sesi 1 nanti materi akan disampaikan oleh Pak Bambang. Sebelumnya sekali lagi mohon mengisi di nama Bapak Ibu biar nanti Pak sebagai panitia bisa merekapnya. Bukan ngarep sekolah ini Yang belum datang di sana nih malah separuh itu mas pedot kalau Bapak Ibu saya mute dulu ya. usaha sengergo larang kaisa nyambung Bukan instruktur cara ini ya. Masih ada peserta yang mau gabung. Tes Mas ini yang tes. Dijadikan co-host. Saya. Terus ingin
Oke, silakan Pak Bambang. Iya, baik. Terima kasih Ibu Nani. Pertama, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga sehat semuanya. Ibu dan Bapak, marilah kita berdoa untuk mengawali kegiatan kita pertemuan tatap muka lewat daring ini. Monggo kita berdoa dimulai agar pertemuan ini menjadi berkat dan membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke. Ibu dan Bapak, saya juga pertama kali ini. Boleh. Bentar, saya pakai headset juga ini. Halo? Pakai headset ini dipinjami Pak Wahyu. Halo? Kedengaran? Kalau kedengaran, coba angkat jempolnya ini, Pak. Bapak? Oke, baik. Ya, pertama-tama saya mohon maaf juga karena baru kali ini, pertama kali tatap muka lewat daring ini. Jadi kalau nanti ada yang kurang berkenan, kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu dan Bapak, kita mengadakan kegiatan daring ini, semoga pada pandemi Corona ini semuanya sehat ya, kita semua peserta ini. Ya, Ibu dan Bapak sehat, kami juga sehat di sini. Kemudian, karena ini bulan puasa, saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi panjenengan yang menjalankannya, semoga selama menjalani puasa selalu sehat walafiat sampai akhir tanpa ada halangan. Dan Bapak, baik, saya akan menyiapkan materi dulu. Kita akan masuk ke materi. Ya, Ibu dan Bapak, kita akan segera masuk kepada materi. Pertama kita bertemu dalam diklat daring guru kejuruan. Sekarang adalah kelasnya BKP, Klaster 4 Quantity Surveyor. Materi kali ini adalah materi hanya sesi 1, yang akan sejak kemarin, 11 dan akan berakhir pada 15 Mei. Ini hanya untuk sesi 1. Kemudian akan dilanjutkan sesi 2. Kali ini untuk materi sesi 1 ini adalah judul unit kompetensinya adalah membuat studi biaya dan solusi alternatif. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, peserta latih diharapkan mampu membuat biaya dan solusi alternatif dan membuat catatan rekaman hasil membuat studi biaya dan solusi alternatif. Kemudian tujuan khususnya adalah mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi. Nanti Ibu dan Bapak akan
mengacu kepada modul buku informasi, mudah-mudahan Bapak sudah mengunduhnya ya. Membuat studi biaya dan solusi alternatif, ini guna memfasilitasi proses sehingga pada akhir diklat diharapkan mampu memiliki kemampuan dalam membuat perbandingan nilai proyek dan harga pekerjaan berdasarkan serta memberikan usulan terhadap desain atau konstruksi yang sesuai. Kemudian acuan standar kompetensi kerja. Materi pelatihan ini mengacu pada unit kompetensi yang terkait yang disalin dari SKNSI, sektor konstruksi untuk jabatan kerja quantity surveyor. Kita lihat kode unitnya adalah SPL IS 02.001.00. Judul unitnya adalah membuat studi biaya dan solusi alternatif. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku untuk membuat studi biaya dan solusi alternatif. Ini acuan standar kompetensi kerjanya. Jadi kita selalu mengacu kepada standar SKKNI. Nah, acuan standar kompetensi kerja itu punya elemen kompetensi. Satu ini ada tiga elemen kompetensi. Ada kriteria unjuk kerjanya. Satu, membuat perbandingan nilai proyek dengan proyek yang sejenis atau yang sudah atau sedang berjalan. Kriteria unjuk kerjanya adalah data biaya dari proyek sejenis yang dikumpulkan. Verifikasi yang digunakan dari data biaya yang ada diperiksa. Kemudian data biaya yang ada dimutakhirkan. Jadi harus bisa memutakhirkan. Kemudian yang kedua adalah membuat perbandingan harga pekerjaan berdasarkan model desain konstruksi yang berbeda. KUK-nya, data luasan atau satuan unit yang lain atas usulan proyek yang akan dikerjakan, diperiksa, dan dievaluasi. Yang kedua adalah perkiraan biaya awal dari usulan proyek berdasarkan data yang ada disiapkan. Opsi-opsi yang didapat yang ada dievaluasi. Kemudian elemen yang ketiga dari membuat studi biaya dan solusi alternatif, memberikan usulan terhadap desain atau konstruksi yang sesuai. Nah, inilah nanti yang mungkin di dalam sesi 1 ini, tugas prakteknya tuh hanya ngerjakan ini saja. Kemudian kriteria unjuk kerjanya adalah satu, opsi yang paling optimum itu diusulkan. Jadi, bagaimana mengusulkan opsi yang paling optimum, paling maksimum, atau paling tertinggi. Estimasi awal, biaya pembangunan dari opsi yang paling optimum disiapkan. Kemudian setelah itu tinggal memutuskan, opsi yang dipilih diputuskan. Nah, kita masuk di dalam materi sekarang. Membuat perbandingan nilai proyek dengan proyek yang sejenis, yang sudah atau sedang berjalan. Pertama adalah mengumpulkan data biaya dari proyek sejenis yang ada. Bangunan gedung, ya, bangunan gedung, bla 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 adalah wujud fisik hasil pegadaian konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk atau tempat tinggal. Kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Bangunan gedung negara. Bangunan gedung negara untuk keperluan dinas yang menjadi atau akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan. Nah ini, sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN atau APBD dan atau perolehan lainnya yang sah, antara lain seperti gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain. Nah, kemudian juga tentang pengadaan. Pengadaan bangunan gedung baik melalui proses pembangunan, pembelian hibah, tukar-menukar, maupun kerjasama pemanfaatan bangun guna serah, dan bangun serah guna. Nah, mungkin ini yang agak aneh, Bu dan Bapak. Bangun dan bangun serah guna ini ibaratnya pemanfaatan tanah atau bangunan dengan fasilitas milik negara yang dilakukan oleh pihak lain, dikerjakan dulu, kemudian diserahkan untuk
dikelola negara. Kalau bangun serangguna itu kebalikan, itu diserahkan dulu, kemudian digunakan, gitu aja. Jadi ini ilmunya pemborong sebenarnya. Ya. Kemudian pembangunan. Pendidikan gedung yang diselenggarakan melalui tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi, manajemen konstruksi, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan atau lanjutan pembangunan gedung yang belum selesai, dan atau perawatan atau rehabilitasi, renovasi, dan restorasi. Nah, Ibu dan Bapak, ini saya perlihatkan sesuai dengan di modul itu proyek A. Untuk mengumpulkan data biaya dan dahulu kita membandingkan dua jenis gambar bestek. Ini salah satu, ini hanya contoh Ibu dan Bapak, proyek tampak depan dari proyek A. Seperti ini, sesuai di dalam modul. Kemudian masih lanjutan, ini potongannya, potongan dari proyek A. Saya ambilkan cuplikan gambarnya. Kemudian ini ada potongan, di mana dalam mengkalkulasi anggaran juga harus tahu, wah ini pondasinya, lantainya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini lantai 6 ini. Ini sengaja saya tampilkan untuk memberi gambaran kepada kita perencana pembuat anggaran biaya konstruksi. Lalu potongan selanjutnya adalah ini, saya perlihatkan juga. Bagaimana potongan ini, tangganya, kemudian ada selasarnya, dan ini merupakan komponen-komponen yang akan menjadi biaya dalam menghitung perencanaan gedung atau konstruksi bangunan. Nah, ini juga saya perlihatkan potongan detail dari kamar mandi atau kloset nih, ya. Ini klosetnya, kloset duduk, ya. Sekelas Toto, lalu ada hand shower sekelas Toto, ini ada hand shower, lalu ada wastafel, lalu ada cermin. Nah, ini semua membentuk harga nanti yang Ibu dan Bapak akan hitung. Kemudian ada outdoor AC, ya, kamar tidur, tingginya dan lain sebagainya, ya. Nah, ini semuanya akan menjadi bahan masukan, bahan yang akan dihitung oleh kita selaku pembuat rencana anggaran biaya untuk suatu proyek atau pekerjaan atau gedung. Nah, ini sekarang proyek B. Ini kan gambarnya saya ambil dari modul tersebut seperti ini. Proyek B. Lalu ini potongannya. Nah, itu dibandingkan berbeda. Fondasinya di sini langsung yang pancang, gitu. Kemudian kita hitung tingkatnya hanya tingkat 3 ini. 1, 2, 3. Mana ada jendela, ya. Dan seterusnya ini, ya. Ada semua potongan. Dan ini merupakan komponen yang akan kita hitung yang menjadi variabel penentuan perencanaan anggaran biaya atau quantity surveyor. Nah, ini juga contoh potongan denah dari proyek B. Nah, seperti ini hanya saya ambilkan untuk memberi gambaran kepada kita semua bahwa seperti ini. Ya, ini luasannya ada, kita menghitung berapa luasan ruangan dan lain sebagainya. Nah, masuk yang kedua adalah memeriksa spesifikasi yang digunakan dari data biaya yang ada. Pemeriksaan spesifikasi terutama kita dapatkan dari bahan-bahan yang digunakan untuk kita periksa spesifikasinya, ya. Bila bahan-bahan yang digunakan bahan-bahan yang berkualitas, pasti berharga mahal. Berarti bangunan tersebut termasuk bangunan yang berkategori mewah, ya. Ini. Nah, ini harga satuan bangunan gedung negara ini saya lihat, saya sampai cari di internet juga seperti ini hasilnya. Agak nggak jelas gitu. Tapi bisa lah dibicara kita baca sepintas lah. Nah, kita lihat Kabupaten Sumatera Utara tahun anggaran 2015. Ini ada gedung bertingkat, ada gedung tidak bertingkat, ada rumah negara, ada kelas sederhana, kelas tidak sederhana, kelas sederhana, gedung bertingkat, gedung tidak bertingkat, sederhana. Ini ada rumah negara tipe C, tipe B, dan tipe A. Nah, ini hanya contoh. Di modul juga ada, Ibu dan Bapak. Nah,
Memutakhirkan data biaya yang ada. Memutakhirkan data biaya yang ada adalah menyesuaikan daftar biaya upah yang ada dengan harga upah dan bahan yang real. Nah, sekarang real di lapangan tuh seperti apa? Ya, harga upah dan bahan makin naik. Tentu 2 tahun yang lalu dengan sekarang pasti beda harga bahan itu, ya. Makanya kita harus menyesuaikan, memutakhirkan data. Ini maksudnya memutakhirkan data biaya yang ada. Harga upah dan bahan makin tahun makin naik. Maka kita harus memutakhirkan data biaya yang ada sesuai dengan harga pasaran. Harga pasaran pun tidak akan sama. Malang dengan Sumatera, Sumatera dengan Kalimantan, Kalimantan dengan itu berbeda. Siapa yang menentukan ini nantinya? Nah, ini tentunya pasti ditentukan oleh yang memimpin daerah itu. Ditetapkan melalui surat keputusan wali kota atau bupati. Nah, ini salah satu contoh saja, Ibu dan Bapak. Ini contoh saja. Proyek A ini saya ambilkan sedikit, di mana harga satuan upah dan bahan. Pekerja 75.000, ya mandor 100.000, tukang 100.000, kepala tukang, dan seterusnya. Ibu dan Bapak bisa melihat sendiri. Kemudian harga bahan-bahan, tanah merah, tanah timbunan, per meter kubik 65.000. Kalau di Malang, ini beda lagi, mungkin sampai dengan 100.000, Pak. Ya, pasir timbun, pasir uruk, ya, kemudian pasir pasang itu lebih mahal harganya ketimbang pasir uruk. Ya, pasir beton, pancang air, ya toh, ini untuk memancang itu. Portland semen, harga semen, ya toh, per kilogram. Semen warna dan lain sebagainya. Ini untuk contoh saja. Kita ambilkan daftar harga satuan upah dan bahan untuk proyek A. Ini masih lanjutan, Ibu dan Bapak, ya. Contoh di sini ada emsel jendela 36.000, kemudian silen, ya, kemudian sampai dengan kayu kelas 2 meranti batu. Harganya per meter kubik adalah 6.430.000. Ini per meter kubik. Tentunya di tempat Ibu dan Bapak sesuai dengan asalnya beda. Nah, kemudian peralatan yang digunakan, nah ini ada concrete pump, ya, yang panjang untuk menghisap konkrit, kemudian crane, kapasitas crane, hydraulic jacking file, dan lain sebagainya. Ini harga uraian harga alat. Nah, ini contoh juga ini proyek B misalkan, ya. Proyek B tentu ada juga daftar uraian upah dan harga. Di sini ada, ya, pekerja, mandor, tukang, kepala tukang, pembantu instalator, upah kerja borongan, dan sebagainya. Ini juga masih saya ambil contoh lanjutannya, ya. Wastafel setara toko tadi, ya, cukup mahal ini ternyata, 775.000. Kita cek, ya, kalau untuk Malang, ya, di mana di harganya di Bangunan kah kalau di Malang ini, ya, ada keran air setara tutu 540.000, wah ini, ya, sampai dengan pipa PVC diameter 34 in, ya, per meternya adalah seharga 6.700. Nah, ini menurut harga satuan bangunan negara di Sumatera Utara ini, ya. Ini hanya contoh Ibu dan Bapak, ya. Nah, kita masuk kepada yang elemen yang kedua adalah membuat perbandingan harga pekerjaan berdasarkan model, desain, konstruksi yang berbeda. Ya, tentu model dan desain konstruksi yang berbeda, A misalkan akan berbeda dengan B, itu jelas. Pertama adalah memeriksa dan mengevaluasi data luasan atau satuan unit yang lain atas usulan proyek. Nah, ini di sini kita tidak membahas tentang BESTEK itu apa. BESTEK itu tentunya berisi syarat dan uraian pekerjaan. Nah, gambar BESTEK, ya, gambar BESTEK itu terdiri dari gambar situasi, gambar dena yang kita butuhkan, ya, gambar potongan, gambar perspektif, gambar rencana atap, gambar detail konstruksi, dan gambar pelengkap. Ini kita butuhkan untuk menghitung suatu rencana anggaran. Nah,
menyiapkan perkiraan biaya awal dari usulan berdasarkan data yang ada. Standar harga satuan tertinggi ditetapkan untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik. Kenapa kita ambil yang tertinggi? Karena itu yang paling sangat aman lah daripada kita ambil yang satuan rendah misalkan ya dari sini. Pembangunan gedung negara dan diberlakukan sesuai klasifikasi lokasi dan tahun pembangunannya yang terdiri atas harga satuan per meter tertinggi untuk pembangunan bangunan gedung negara, klasifikasi sederhana dan tidak sederhana ya. Harga satuan per meter tertinggi untuk pembangunan bangunan rumah negara ya. Kemudian harga satuan per meter jalan tertinggi untuk pembangunan pagar. Ini pagar, bangunan gedung milik negara ini punya aturan khusus, Bu dan Bapak. Nah, yang ketiga adalah mengevaluasi opsi-opsi yang didapat dari data yang ada. Bangunan yang direncanakan adalah bangunan berlantai 3, bertingkat 3. Untuk ruang belajar workshop bengkel ini berarti proyek B tadi ya. Pilihan atau opsi-opsi yang didapat dari data yang ada adalah bila bangunan bertingkat sederhana, biaya maksimalnya untuk gedung negara seperti tabel di atasnya ya, tabel yang buruk tadi itu di sini dikatakan 5.385.800 per meter kuadrat. Sedangkan untuk bangunan tidak sederhana ya ini cukup tinggi harganya, 7.685.700 rupiah per meter kuadrat, per meter luas gitu ya. Nah inilah opsi-opsi yang didapatkan dari data yang ada. Ini contoh untuk proyek B tadi. Nah yang terakhir ini adalah memberikan usulan terhadap desain atau konstruksi yang sesuai. Mengusulkan opsi yang paling optimum. Mengusulkan opsi bangunan yang paling optimum atau maksimal adalah bangunan yang persyaratan bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung berkaitan dengan permasalahan teknis seperti A. Persyaratan tata bangunannya seperti apa? Ya, itu harus sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan. Persyaratan tata bangunan ini ya. Itu meliputi apa saja? Rencana tata bangunan dan lingkungan. Koefisien dasar bangunan ini seperti apa? Persentase perbandingan luas seluruh lantai dasar, gedung dan luas yang dikuasai, rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Ini tentunya sesuai dengan RT/RW, rencana tata ruang dan wilayah di suatu kota. Kemudian koefisien lantai bangunan, KLB, ya, persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan, gedung dan luas tanah yang dikuasai, yang ada sesuai RT/RW gitu ya. Kemudian koefisien daerah hijau, angka persentase perbandingan antara seluruh luas ruang terbuka di bangunan gedung yang diperuntukkan untuk taman. Jadi taman itu penting, penghijauan. Koefisien dasarnya seperti apa? Semua persil tanah digunakan untuk bangunan itu salah nanti ya. Jadi semua rencana tata bangunan ini kita harus perhatikan. Yang terakhir, koefisien tapak. Tapak adalah persentase antara luas tapak basement, ya, luas lahan yang dikuasai sesuai dengan RT/RW yang ada di suatu daerah. Nah ini. Kemudian persyaratan tentang pengendalian dampak. Bentar, saya kembalikan lagi. Persyaratan tentang bangunan gedung yang meliputi garis sempadan, ya, bebas, persyaratan jarak bebas. Garis sempadannya seperti apa? Ya, toh? Kita tidak membahas tentang garis sempadan itu dari as terluar sampai as tepi tengah jalan, ya. Baik itu dari bangunan atau tepi sungai, kereta api atau jaringan. Kemudian jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang. Nah, yang terakhir adalah persyaratan arsitektur bangunan. Persyaratan penampilannya seperti apa? Bangunan gedung harus memperhatikan bentuk dan karakter lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya,
Ini mengusulkan opsi harus seperti itu nanti. Persyaratan tata ruang dalam bangunan harus memperhatikan fungsi ruang, kedekatan ruang tidur dengan ruang makan dan lain sebagainya, dan keandalan ruang. Persyaratan keseimbangan, keserasian, keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan. Harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung yang terbuka hijau, ya, seimbang, selaras dengan lingkungannya. Ini persyaratan yang memperhatikan itu. Kemudian masih ada ini persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Dampak penting perubahan yang sangat mendasar pada suatu lingkungan yang diakibatkan oleh kehadiran dari konstruksi bangunan tersebut. Apakah merugikan atau tidak untuk pengendalian dampak lingkungan. Nah, persyaratan berikutnya adalah persyaratan keandalan bangunan. Meliputi bangunan gedung, ya toh, dalam kemampuan mendukung beban, ya. Gedung itu berapa ton, ratusan bahkan ton beratnya, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah, menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir. Persyaratan kesehatan, sistem pengawasan, sanitasi, penggunaan bahan dan bahan bangunan gedung. Persyaratan kenyamanan, memperhatikan ruang gerak dalam merancang ruangan juga harus ada standarnya, ya. Hubungan antar ruang, kondisi ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan, ya. Harus memperhatikan meredam kebisingan, meredam getaran. Juga harus diperhitungkan di dalam membangun suatu rumah bangunan. Persyaratan di hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan, ya, ruang gerak bebas tadi, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Nah, menyiapkan estimasi awal biaya pembangunan yang paling optimum. Untuk menyiapkan estimasi awal biaya pembangunan sebuah gedung ialah dengan menghitung secara kasar taksir biaya bangunan tersebut, ya, dengan cara menghitung luasan bangunan dan dikalikan dengan harga 1 meter persegi dari bangunan daerah tersebut. Misalnya, untuk Provinsi Sumatera Utara, ini misal aja sesuai dengan modul, yang terdiri dari 33 kabupaten, kita ambil contoh. Bila gedung negara Kabupaten ASEAN, di Kabupaten ASEAN dapat kita lihat pada tabel harga satuan bangunan negara HSBGN di bawah ini. Tabelnya, ya. Kalau di modul mungkin agak kabur, ini saya ketik sendiri sehingga agak jelas lah harga per meter nama kabupaten, Kabupaten Asahan, gedung bertingkat untuk kelas sederhana 5.550.000. Kelas tidak sederhana otomatis lebih mahal 7.770.400 rupiah. Gedung tidak bertingkat kelas sederhana 3.859.900, kelas tidak sederhana 5.404.300. Kemudian Kabupaten Batubara seperti ini, gedung bertingkat, Ibu dan Bapak bisa melihat dan membacanya, ya. Kelas tidak sederhana 7.766.000, kemudian kelas sederhana untuk gedung tidak bertingkat 4 juta. Ini Kabupaten Asahan dan Batubara berbeda, ya, berbeda. Ibu dan Bapak bisa melihat perbedaannya ini antara Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara. Itu yang ingin saya tunjukkan di dalam tabel ini. Nah, dari perhitungan di atas, ya, perhitungan di atas itu masih lanjutan. Kalau dari tabel di atas tidak sederhana 7 juta sekian-sekian, dari tabel di atas gedung bertingkat kelas sederhana adalah 5.550.000. Maka bila bangunan gedung bertingkat kelas tidak sederhana 400 meter persegi, maka yang dibutuhkan adalah sangat mudah sekali. Jadi biaya per meter persegi dikalikan harga sesuai tabel di atas seperti ini, ya. Oke, perhitungannya sangat mudah. Nanti di tugas praktek seperti ini, luasannya saja mungkin yang dirubah. Terakhir adalah memilih dan memutuskan opsi. Dari data di atas dapat kita ambil opsi yang paling optimum dari segi biaya.
dipilih bangunan bertingkat, kelas sederhana, ya kan? Atau bangunan bertingkat, kelas tidak sederhana. Ini pilihan. Kita bisa memilih, mengajukan ini kepada nanti di bawahnya ini ya ada. Untuk memilih dan memutuskan opsi, harus bangunan mana yang harus dipilih, perlu kan antara pemberi tugas, owner, dan konsultan perencana. Tentu kita yang ditunjuk di dalam hal ini, yang membuat rancangan biaya itu tidak boleh saja dia menyusun bangunan bertingkat kelas tidak sederhana, mewah. Tetapi harus mendapat izin dalam forum rapat antara owner dan konsultan perencana. Kalau mereka katakan ya, jalan. Kalau tidak, harus seperti apa? Putusannya ada di dalam rapat itu ya, di dalam keputusan musyawarah owner dan konsultan perencana. Dan tentunya owner dan konsultan perencana mempertimbangkan seluruh aspek. Tentunya opsi yang harus jadi pilihan harus memperhitungkan anggaran. Anggarannya, owner punya anggaran berapa? Ya, seperti itu maka seperti itu harus dirapatkan. Berarti yang memberi keputusan dalam hal ini adalah rapat tersebut, owner dan konsultan perencana. Kita tinggal melanjutkan saja. Oke, terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Materi sesi 1 ini sudah saya akhiri saja sampai di sini. Terima kasih dan mungkin Bu Nani bisa dipimpin untuk tanya jawab ini kalau ada kurang jelasnya. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu. Monggo Bu Nani. Kalau unmute masih itu tandanya. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi dari Pak Bambang. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan. Boleh berkaitan dengan materi tadi atau mungkin tugasnya. Kemarin sudah buka filenya, ada yang merasa kesulitan. Silakan bagi yang mau bertanya, menuliskan namanya di chat ya. Oh, Pak Rafiq, ada yang mau disampaikan? Bentar Bapak Ibu, dari panitia ada yang mau disampaikan. Bapak Ibu, mohon di rename ya namanya yang masih belum nama sesungguhnya. Halo? Bapak Ibu? Bapak Ibu, nama Zoom-nya belum nama sebenarnya, mohon dirubah dulu. Ya, cara merename-nya sudah saya kirim ke grup WA. IKP 2020. Terus apa lagi tadi? Geomatika ya? Geomatika. Yang dari kelas BKP dulu diutamakan, karena kelasnya BKP. Monggo Ibu dan Bapak, kalau ada yang mau ditanyakan. Lebih jelas. Atau sudah jelas, tinggal masuk ke tugas. Nanti. Dan semua? Halo. Pelajari Ya. dulu Bu, karena kita belum belajar secara detail sehingga belum banyak menemukan kesulitan. Oh iya, masih baru setengah perjalanan waktu. Halo, Bu. Iya. Ini dari Pak Lanyoko, Bu. Pak Lanyokong, oke, sebentar Pak. Oh iya, Halo. ini dari Makassar, Bu. SMK 10 Makassar. Dari Makassar. Silakan Pak.
Jadi ada saya mau berjalan sendiri Bu masalah penyampaian tadi Pak Bambang karena dikasih kesempatan bertanya. Kebetulan yang ini Bu, yang penjelasan terakhir tadi itu ada yang memilih dan memutuskan opsi. Dengar Bu? Halo? Ya, halo. Oh ya. Ini kan ada di situ nanti apa antara owner dengan konsultan perencana itu dirapatkan untuk menentukan opsi. Yang saya mau tanyakan Bu, yang hubungannya dengan pelatihan kita ini atau ya, tugas ini, kalau misalnya ada tugas nanti yang Budi ini disampaikan, jadi dalam hal ini kami rapat dengan siapa sebagai konsultan perencana? Ya itu yang saya mau tanyakan. Artinya jangan sampai nanti ada itu tugas yang berhubungan dengan ini. Jadi cara menyampaikannya nanti ke sana karena ada menyangkut rapat dengan owner. Jadi dalam tugas nanti, jadi kami rapat dengan siapa? Terima kasih Bu. Iya. Langsung dijawab Pak Bambang? Iya. Ya. Baik. Saya akan mengomentari dari Pak Widi tadi katanya belum belajar jadi belum bisa masuk, bisa banyak bertanya. Terus sebab itu saya sudah masuk di kelas LMS, saya lihat ada yang sudah mengerjakan soal, ada juga yang belum, ada yang sudah membaca sampai komplit, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini masih sampai dengan hari Jumat, jadi masih bisa diserap apa yang menjadi ketertinggalan yang dibaca yang mengerjakan soal ya kerjakan soal yang ada di kegiatan unit 1 yang dikerjakan seperti itu. Matur suwun Pak Wiji atas komentarnya. Kemudian dari Bapak yang dari Makassar, Pak Sanyoko ya? Lanyoko Pak ya? Lanyoko. Terima kasih Pak Lanyoko, pertanyaannya ini sangat menarik sekali dan menjadi permasalahan di dalam diklat kita. Nah, untuk memilih dan memutuskan opsi, Bapak harus rapat dengan siapa? Tidak ada Pak. Bapak tidak perlu rapat. Hanya ini kan teorinya begitu. Kalau kita itu menjadi penghitung rencana anggaran dipercayakan oleh konsultan atau siapa saja, nah oleh sebab itu kita harus meminta izin dari owner dan konsultan perencana. Tapi di dalam tugaskan tidak perlu dengan Bapak, langsung putuskan sendiri. Gitu aja. Keputusan sendiri gedung bertingkat, sederhana, tidak bertingkat, dan monggo latihan. Nah, latihannya untuk sesi 1 nomor 1 saja. Tadi malam itu saya perbedaannya ada yang harus 3, tidak. Harus 1 saja, yaitu yang ada dalam laman itu. Itu tugas praktek 3 yang terakhir itu, ya. Itu Pak. Jadi kalau harus itu tidak wajib, boleh dikatakan kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu, tapi yang 1 itu akan kami nilai. Bapak upload, kemudian kami unduh, jawabannya kemudian kami memberi nilai. Kami upload lagi untuk keperluan sesi 1 saja. Nah, nilainya berapa? Nanti sesi 2 yang lain lagi. Demikian Bapak, kalau penjelasan saya. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa saya tambahkan Pak Bambang. Mau menambahkan ini katanya Pak Kuncoro. Pak Lanyokong, iya. Selamat pagi Pak Lanyokong. Pada prinsipnya tugas yang ada yang disampaikan oleh Pak Bambang itu kan berupa simulasi. Kemudian yang tadi itu adalah teorinya apabila Pak Lanyokong ini sebagai konsultan perencana ini real melakukan kegiatan itu sehingga untuk menentukan opsi yang optimum yang harus diambil oleh owner itu nanti harus dirapatkan antara
Pak Lanyokong sebagai konsultan perencanaan, kemudian dengan ownernya. Nah, karena menyangkut masalah biaya yang tersedia. Bapak merencanakan boleh yang terbaik, tetapi manakala owner itu hanya punya dana sekian, nah, itu nanti yang harus dicarikan titik temunya. Itu teorinya di lapangan. Karena ini tugas hanya simulasi, seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi, ya Bapak sebagai konsultan perencana juga merangkap sebagai ownernya, pemiliknya, sehingga ketika Bapak melihat di contoh perhitungan atau soal, oh ini harusnya seperti ini ya, Bapak sendiri yang menentukan. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Bambang, mudah-mudahan Bapak dan Ibu lebih jelas lagi di dalam mengerjakan soalnya. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Kun, tambahan penjelasannya, mudah-mudahan Pak Lanyokong. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya. Ada yang lain? Hanya Pak Bambang. Santoso. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak Bambang, saya Budi Santoso dari SMK Boarding School Brebes, Pak. Halo? Nggih, Pak. Bisa dengar suara saya nggih, Bapak Bisa, Bambang? bisa. Ya, yang ingin saya tanyakan, terima kasih atas materi yang disampaikan, menyikapi materi ini ketika saya baca-baca di grup WA, kalau nggak salah Bu Nanik sempat mengupload bagaimana cara mengupload video melalui YouTube. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah dalam diklat ini juga nanti ada kegiatan praktek di sekolah, Pak? Misalkan kita ke bengkel sekolah, kemudian melakukan aktivitas, terus kemudian di video, terus kemudian di-upload. Apakah itu akan dilakukan? Mengingat ngapunten di daerah Brebes sendiri masih termasuk zona merah COVID-19 dan sekarang masih kegiatan sekolah masih diliburkan. Jadi saya ulangi Pak Bambang pertanyaan saya, apakah nanti dalam diklat ini akan ada aktivitas di sekolah yang akan divideokan terus kemudian diupload sebagai tugas? Begitu pertanyaannya Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Terima kasih, langsung saya tanggapi Pak Budi Santoso dari SMK Boarding School Brebes. Ya. Jadi intinya gampangannya itu tidak ada tugas praktik itu. Bapak dan Ibu tidak perlu membuat video karena ini kan quantity surveyor. Apa yang mau divideokan? Lain halnya kalau Ibu dan Bapak itu jurusan TAP, audio video, jurusan otomotif, atau nanti sebelah ini klaster 3 nanti angkatan kedua, memasang batu bata, oke. Tetapi di kita tidak perlu, tidak ada. Jadi quantity surveyor, cukup Ibu dan Bapak mengerjakan tugas praktik itu tadi, yang nomor 3 itu, kemudian dikerjakan, di-upload, biarkan di sana nanti kita akan menilai. Setelah itu kita upload nilai di laman. Tentunya itu setelah sesi yang keempat berakhir. Itu 4 minggu lagi tapi. Jadi tenang saja Pak. Tidak ada praktek. Oke? Atur suwun jawaban saya ini. Ya. Terima kasih Abdi. Tanya Pak Undang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masuk. Pak Sinten nih. Mahsun. Pak Mahsun. Silakan Pak. Silakan Pak Mahsun, nggih. Nggih Pak Mahsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Maaf, mohon tanya Pak Bambang. Terkait dengan tugas yang sudah diberikan. Kemarin kan setelah saya baca-baca sekilas, saya terus membuat tugas sudah saya kirimkan. Nah, kemudian setelah ada penjelasan tadi, saya merasa ada beberapa yang kurang gitu. Kemudian kalau misalnya tugas yang sudah saya kirim itu saya perbaiki,
itu dikirim lagi gimana atau boleh apa enggak maksudnya? Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Atur suwun, Pak Maksud. Pak Maksud. Intinya, ini nanti mungkin minta tambahan juga dari Bu Nani. Kalau menurut saya bisa kok. Kalau ingin perbaiki yang diunduh, berarti digagalkan di unduhan itu. Kemudian dikerjakan lagi, yang benernya diupload lagi. Bisa itu. Bisa. Jadi itu menurut saya. Nah ini monggo Bu Nani bisa menambahkan secara teknis pembatalan unduhan. Karena kita juga belum mulai. Saya akan menilai itu nanti terakhir hari Sabtu tanggal berapa itu ya? Kita akan berakhir tanggal 16 lah. 16 itu saya tunggu dulu semua mengirim, semua mensubmit. Nah, kalau belum saya ingatkan. Nah, kemudian setelah itu saya unduh dan saya nilai. Belum masuk sesi yang kedua. Oke, begitu. Monggo Bu Nani bisa ditambahkan Bu Nani. Nah ya. Untuk yang di LMS-nya, jadi kalau misalnya sudah mengirimkan tugas praktek, terus baru ingat ternyata ada yang belum lengkap, ada perbaikan, bisa mengirim lagi. Nanti di filenya ditulis aja revisi gitu. Ya, jadi tugas ini revisi gitu. Nanti kalau yang belum mengirim kan kalau diklik tugas praktek itu munculnya add submission ya. Bapak Ibu klik tombol add submission, kemudian upload filenya. Nah kalau sudah ngirim, nanti tombol add submission-nya itu akan berubah menjadi edit submission. Nah diklik saja tombol edit submission itu, kemudian tinggal di-upload lagi file yang itu. Saya mau login, tapi karena tampilan saya berbeda dengan Bapak Ibu. Saya nggak bisa Bapak Ibu sudah takut ya. Seperti itu ya. Nanti dicoba dulu Pak. Kalau misalnya kebetulan bisa ganti saya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nani. Mungkin waktunya. Sudah cukup ya? Ada lagi? Ada Bu. Ada. Mau bertanya ini Samsudin Bu. Samsudin, oh ya, Bapak. Iya. Kami mohon informasi kepada Bapak Bambang tentang ini Pak, solusi alternatif yang membuat solusi alternatif yang seperti apa Pak yang dimaksud pada penjelasan Bapak yang tadi mungkin belum ada penjelasan tentang membuat solusi alternatif. Caranya yang baik bagaimana? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak siapa nih? Pak Samsudin. Ya, pertanyaannya ini sangat mudah sekali, tetapi solusi alternatif itu kan judul klaster ya. Membuat studi biaya dan solusi alternatif itu adalah judul klaster. Nah, di cluster quantity surveyor itu dipecah, di breakdown menjadi 4 sesi. Ya, sesi yang pertama itu membicarakan tentang membuat studi biaya dan solusi alternatif. Dan yang kedua, sesi kedua nanti adalah membuat rencana anggaran. Kemudian yang ketiga adalah membuat rencana anggaran. Kemudian yang keempat tadi menghitung bill of quantity, itu 4 sesi. Nah, yang saya punya ini adalah membuat studi biaya dan solusi alternatif. Nah, solusi alternatif yang terbaik adalah kalau sebuah rencana anggaran itu sudah dikoreksi, ya, sudah dikoreksi menurut kalau itu ada di daerah Bapak, ya, disesuaikan dengan daerah Bapak, ya toh? Harga-harganya itu loh. Kemudian istilahnya mengikuti prasyarat-prasyarat tentang rencana tata bangunan tadi ya, RTBL itu saja. Itu solusi alternatifnya. Kemudian kalau ingin efisien lagi itu ada. Bapak Samsudin bisa menyetel video tambahan yang ada di dalam laman itu. Ya, di mana diterangkan itu ada
critical path method. Critical path method itu adalah suatu perhitungan rencana anggaran biaya berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah disusun rapi. Jadi efisien. Nah, solusinya seperti itu, ya, opsi yang dipilih. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Ya, matur suwun, Pak. Jawaban, Pak. Pak kasih Bambang. Bapak. Saya tambahkan, Pak Bambang. Oh ya, ini Pak teman saya ingin menambahkan, monggo Pak Kuncoro. Selamat siang Pak Samsudin. Mungkin saya bisa memberikan tambahan agar Bapak lebih jelas lagi. Artinya bagaimana ketika kita harus membuat solusi alternatif, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, salah satu misal menggunakan critical path, dan di mana di sini kalau yang namanya crash program ini juga merupakan salah satu solusi alternatif. Atau lebih jelasnya begini, Bapak misalkan ada satu proyek, ya, kemudian untuk mencari atau membuat solusi alternatifnya, Bapak bisa menggunakan dengan beberapa metode, ya, misalkan dengan 2 metode dengan beberapa varian, atau nanti dari melihat segi biaya, kemudian waktu. Nah, dari situ dihitung. Nah, nanti yang paling murah ini merupakan atau menjadi solusi alternatif daripada kegiatan proyek tersebut, Pak. Ya. Dan ini merupakan sebetulnya untuk quantity surveyor ini sekarang kan menjadikan kalau pembelajaran di mata kuliah itu merupakan ekonomi teknik ya Pak ya, atau ekonomi engineering. Itu. Jadi kalau mau membuat solusi alternatif, yaitu tadi di samping kita menggunakan metode critical path yang disampaikan Pak Bambang, kita bisa mencoba dengan 2 metode. Ya. Coba nanti kalau sempat saya akan mengirimkan ada PPT tentang bagaimana sih sebetulnya membuat solusi alternatif, ya, sehingga nanti bisa Pak Samsudin lebih paham, gitu. Itu Pak Bambang. Terima kasih tambahannya Pak Kuncoro, Pak Samsudin, terima kasih atas pertanyaannya. Benar nih, monggo. Ada lagi? Bu Triana? Ada yang mau disampaikan? Saya toh. Aku toh. Oh ya, ini saya ya Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Iya. Mungkin lewat penjelasan Pak Bambang tadi saya agak ada pencerahan. Soalnya semalam saya udah sempat tanya ke Pak Bambang karena sebelumnya belum ada gambaran sama sekali tugasnya seperti apa. Tapi semalam sudah sempat bertanya dan sekarang sudah ada penjelasan. Jadi agak sedikit bisa memahami tugasnya. Moga-moga nanti saya bisa mengerjakannya dengan baik, lancar. Halo? Sudah. Ya. Hanya ingin komentar. Hanya seperti itu ya. Jadi memang di dalam praktik itu satu yang dikerjakan, jangan yang lain. Yang diminta di dalam laman itu saja. Yang lain itu ada tugas praktik 1 dan 2 bisa dikerjakan kalau ada waktu, tapi tidak satu keharusan. Atur suwun Ibu. Bu Triana ini tadi malam saya sempat jawab sama ini orangnya. Ya saya tanya terus. Nggak apa-apa Bu, siapapun boleh tanya. Oh iya Pak. Di laman di LMS. Oke, ada lagi? Sepuluh, 9, 8, 7. Sudah. Ya, yang lainnya? Bu. Ya. Halo?
Mungkin Pak Bambang bisa memberikan sedikit rangkuman sekaligus Ya, Saudara Bapak, terima kasih atas atensi perhatiannya di dalam mengikuti sesi 1 ini, yaitu membuat studi biaya dan solusi alternatif. Ya. Jadi Saudara Bapak bisa menilai suatu proyek, kemudian membandingkan nilai harga dan bisa mengusulkan suatu pekerjaan atau proyek yang optimum berdasarkan data-data yang ada. Matur suwun atas keikutsertaannya. Selamat belajar, selamat kita bertemu lagi di laman, ya, tidak akan terputus sampai dengan hari Jumat, ya, nanti semua sudah mengerjakan soal, semua sudah mengerjakan tugas praktik, semua sudah mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di mana di kegiatan untuk sesi 1 ini. Oke, matur suwun, untuk buku, kemudian baca, silahkan buka video tentang critical path method, silahkan buka semuanya, baca sampai tuntas. Nanti saya tinggal menilai, saya tinggal melihat siapa dari Bapak yang paling aktif sampai dengan sekarang. Nah, saya lihat tadi malam itu hanya ada sekitar dari 20 hanya 7 orang saja yang aktif, ya toh, mengerjakan, kemudian mengirim tugas. Yang lainnya mungkin belum, nanti bisa ada waktu. Matur suwun, terima kasih telah mengikuti kegiatan sesi 1 daring ini. Selamat melakukan aktivitas dan selamat belajar lagi. Tetap semangat. Ya, oke, Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya. Kita akan ketemu lagi untuk Pikon sesi 2 di hari Rabu minggu depan ya, tanggal 20. Untuk linknya nanti seperti biasa di-share di grup WA. Kemudian ini tadi ada pertanyaan di grup juga. Jadi Bapak Ibu belajarnya tetap 4 sesi, cuman sesi 2 dan 3 memang masih dikunci. Supaya minggu ini fokus di sesi 1. Nanti coba dicek-cek minggu malam sesi 2 saya buka kuncinya. Ya. Jadi harapannya seperti Pak Bambang tadi sampaikan, hari Sabtu tugas untuk sesi 1 sudah masuk semua. Jadi nanti hari minggu depan belajar sesi 2 sudah tidak punya hutang tugas di sesi 1. Berarti itu ya. Mohon maaf jika mungkin ada salah-salah kata. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada yang belum masuk.